Hari ini kita masuk dengan kuliah ketiga ya. Jadi kuliah minggu lalu, kuliah kedua dilaksanakan dengan metode asinkron. Saya sudah upload video untuk kuliah minggu lalu, juga sudah ada kuis. Jadi terakhir mengerjakannya sore ini jam 5. Ya, semoga semua sudah mengerjakan. Hari ini kita masuk dengan materi kuliah ketiga. Ya, jadi saya rewind sedikit materi kuliah minggu lalu yang kira-kira berhubungan dengan materi minggu ini. Kita mulai kuliahnya, ini adalah materi kuliah minggu lalu terkait dengan konsep keuangan agribisnis. Sebetulnya beberapa itu sudah disampaikan dalam kuliah pertama. Nah, satu yang penting yang disampaikan di kuliah kedua itu adalah adanya pengklasifikasian biaya. Jadi biaya itu bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama bisa berdasarkan produk, bisa berdasarkan volume produksi, ya, bisa berdasarkan departemen, bisa berdasarkan periode akuntansi, dan bisa berdasarkan keputusan yang diusulkan, pelaksanaan atau evaluasi. Jadi bisa berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Nah, kita lihat dulu satu persatu biaya yang ada hubungannya dengan produk. Yang pertama ini. Jadi total biaya, kalau kita lihat biaya berdasarkan produk, itu biaya pabrikasi, semua biaya itu namanya biaya pabrikasi. Biaya pabrikasi itu terdiri dari bahan langsung, ya, pekerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Apa itu biaya bahan langsung? Biaya bahan langsung itu adalah biaya yang langsung berhubungan dengan produk yang akan dihasilkan. Misalnya, saya punya pabrik minyak goreng, maka bahan langsung saya itu adalah CPO, minyak sawit kasar, crude palm oil, itu bahan langsungnya. Nanti ada bahan tidak langsung, ya, di overhead pabrik ini ada bahan tidak langsung. Komponennya adalah bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan semua biaya tidak langsung lainnya. Nah, bahan di luar bahan utama, misalnya ketika saya akan mengubah CPO menjadi minyak goreng, saya tentu perlu tambahan bahan kimia. Ya enggak, ya. Mungkin saya perlu pengemulsi, mungkin perlu pengental. Nah, bahan-bahan tambahan, bahan baku penolong yang diperlukan untuk merubah CPO menjadi minyak goreng itu nanti masuk ke bahan tidak langsung. Sementara CPO-nya sendiri, minyak sawit kasar, itu adalah biaya bahan langsung. Yang kedua ada biaya Yang kedua, ada biaya yang namanya biaya pekerja langsung. Sama dengan bahan langsung, kalau pekerja langsung, berarti dia langsung berhubungan dengan produk yang akan dihasilkan. Kalau misalnya kita mau menghasilkan minyak goreng, maka biaya bahan langsungnya itu adalah biaya pekerja yang ada di pabrik, mandor pabriknya, pekerja pabriknya, atau misalnya kalau biaya bahan langsung untuk perkebunan kelapa sawit itu contohnya buruh kebun, manajer kebun, itu biaya pekerja langsung. Tapi tentu ketika kita bicara proses produksi agribisnis, ada pekerja langsung, ada pekerja tidak langsung. Apa itu pekerja tidak langsung? Pekerja tidak langsung itu yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya siapa? Contohnya direktur utama, manajer keuangan. Nah, itu kalau direktur utama, manajer keuangan nanti masuknya ke pekerja tidak langsung. Karena tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Bisa ngikutin sampai sini? Jadi biaya bahan itu sebetulnya ada bahan langsung sama bahan tidak langsung. Tapi nanti bahan tidak langsung maksudnya ke overhead pabrik yang di bawah sini. Pekerja itu juga ada dua sebetulnya. Ada pekerja langsung, ada pekerja tidak langsung. Tapi nanti pekerja yang tidak langsung itu akan masuk ke dalam overhead pabrik. Saya ikutin karena itu komponen dari biaya overhead pabrik itu adalah biaya bahan tidak langsung, di sini ya pekerja tidak langsung, dan semua biaya tidak langsung lainnya. Nah, selain biaya pabrikasi itu berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Total biayanya, komponennya ada 3, bahan langsung, pekerja langsung, dan overhead. Ada juga biaya komersial. Biaya komersial itu adalah, biaya komersial itu terdiri dari 2. Jadi biaya yang kita perlukan sejak produk itu selesai diproduksi sampai dengan produk itu sampai ke konsumen. Maka dia komponennya ada 2, jadi berkaitan dengan pemasaran. Yang pertama adalah
biaya pemasaran atau beban pemasaran dan beban administrasi. Beban administrasi ini sebetulnya ada juga di overhead pabrik. Jadi beban administrasi itu sebetulnya ada juga di overhead pabrik sebetulnya, tetapi sebentar ya saya geser dulu. Nah, sebetulnya ada juga di overhead pabrik, tetapi kalau di sini biaya administrasinya untuk kegiatan di pabrik. Kalau yang ini biaya administrasi untuk kegiatan pemasaran. Ya, jadi berdasarkan produk, maka biaya itu ada dua, ada biaya pabrik sama biaya komersial. Ya, biaya pabrik terdiri dari 3 komponen dan biaya komersial terdiri dari biaya pemasaran dan administrasi. Bisa ikutin? Coba Muhammad Rizky, silakan diaktifkan speakernya Muhammad Rizky. Silakan Muhammad Rizky. Oke, kalau biaya komersial itu komponennya apa saja? Apa saja biaya komersial komponennya Muhammad Rizky? Barusan saya sampaikan tadi. Silakan. Silakan Muhammad Rizky. Bisa jawab? Nah, ya. Berarti nggak ada di kelas tadi, ya. Muhammad Rizky. Rido Fitriando. Silakan Rido. Rido. Jangan-jangan baru bangun tidur Muhammad Rizky ini. Rido Fitriando, silakan Rido. Rido nggak ada di kelas juga, Rido. Rido. Oke ya, saya keluarin dari kelas ya, yang nggak ada di kelas. Nggak bisa masuk lagi kalau sudah sekali saya remove. Oke. Akbar, silakan Akbar. Biaya tadi, kalau biaya komersial itu komponennya apa saja Akbar? Ya Akbar, Ahmad Akbar. Biaya komersial tadi Bu terdiri dari beban pemasaran dan beban administrasi Bu. Betul ya. Jadi yang saya tanya tuh masih ditayangkan sini. Nah, jadi kalau nyimak pasti tahu. Ini masih muncul di sini nih, ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah dibahas satu-satu biaya overhead, ya. Hati-hati kalau biaya overhead itu nanti komponennya ada bahan tidak langsung, kemudian ada pekerja tidak langsung, dan juga ada biaya tidak langsung lainnya. Nah, kira-kira kalau kita bicara biaya dalam konteks produk itu nanti seperti ini grafiknya. Ini adalah biaya total operasi total terdiri menjadi dua, yaitu biaya pabrikasi dan biaya komersial. Biaya pabrikasi itu komponennya ada 3, overhead pabrik, pekerja langsung, bahan langsung, ya. Kemudian pekerja langsung dan bahan langsung itu nanti kalau dijumlah namanya biaya utama, ya. Biaya komersial terbagi menjadi 2, ada biaya pemasaran dan biaya administrasi. Sementara biaya overhead pabrik itu komponennya ada 3, pekerja tidak langsung, bahan tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Ya. Oke, kemudian ada biaya konversi. Ya, biaya konversi itu adalah jumlah dari biaya pekerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Jadi jumlah dari biaya pekerja langsung ditambah overhead pabrik namanya biaya konversi. Lalu berdasarkan volume produksi. Ya, berdasarkan volume produksi itu ada 2 biaya. Ini sudah sebetulnya ini sudah kita pelajari di ekonomi mikro ya, ada biaya variabel, ada biaya tetap. Coba Anggelik Salwa, masih ingat nggak biaya tetap itu apa sih Angel? Panggilnya apa? Angel, silakan. Angel. Salwa Sabita, silakan. Ada di kelas nggak? Ya, Bu. Ya. Masih ingat nggak biaya tetap itu apa? Waktu semester 1? Biaya tetap jumlah keseluruhan biaya yang dipakai dalam produksi. Begitu?
Gitu ya? Oke, coba Nadira. Masih ingat nggak Nadira Miss V? Apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu biaya yang pasti dikeluarkan oleh pemilik usaha, Bu. Kalau Oke, biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasanya. oke. Coba ya kita lihat dulu. Ini mahasiswa agribisnis ini paham nggak dengan konsep biaya? Sudah dipelajari. Ini Yohana Kusuma. Coba biaya tetap itu apa? Biaya tetap merupakan biaya yang telah ditetapkan atau yang akan tetap dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Agak suaranya bergema. Silakan ini dideketin ininya atau gimana tuh? Baiklah, sekarang sudah bisa lebih baik suaranya. Kalau biaya tetap merupakan biaya yang telah ditetapkan dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut, seperti contohnya kayak biaya sewa, biaya penyusutan, gaji karyawan, dan juga seperti pembayaran pajak. Oke, kita coba lagi. Kalau di konsep ekonomi mikro, saya bicara biaya variabel sama tetap di konsep ekonomi mikro dulu ya sebetulnya ya. Puja, coba Puja. Puja, kalau kalau jumlah produksinya meningkat atau jumlah outputnya meningkat, biaya tetapnya naik atau turun atau tetap? Biayanya masih tetap, Bu. Tetap. Kalau jumlah produksinya meningkat, kalau biaya variabel gimana? Tetap, turun, atau naik? Turun, Bu. Turun. Oke. Tika. Coba kalau Tika gimana? Kalau awalnya produksinya 100 unit, kemudian saya naikin produksinya jadi 200 unit. Itu biaya tetapnya sama atau enggak? Atau justru naik atau turun? Tika, silakan. Masih tetap, Bu. Tetap. Kenapa tetap? Kenapa tetap? Kira-kira? Karena pengeluarannya itu dari awal sudah ditetapkan. Oke. Oke ya, jadi pemahaman biayanya juga masih belum ini. Coba Muhammad Akbar. Kalau volume produksinya meningkat, tadi awalnya 100, naik jadi 200. Biaya variabelnya gimana, Akbar? Naik, turun, tetap? Naik, Naik. Kenapa naik? karena dengan berubahnya tingkat produksi tadi, maka berubah juga, Bu, biaya variabelnya. Kalau biaya tetap bagaimana? Kalau biaya tetap, dia tetap, Bu, karena biaya tetap itu tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan. Oke, ya betul. Lengkap jawabannya Muhammad Akbar. Terima kasih. Ya, jadi betul. Biaya itu ada dua, biaya tetap sama biaya variabel. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Jadi sudah dicatat belum pernyataan Akbar tadi? Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah, ya. Jumlah keseluruhan biayanya itu selalu tetap gitu, walaupun outputnya bertambah atau berkurang. Jadi jumlah biayanya itu tidak mengikuti jumlah produksi. Tetapi kalau biaya variabel itu biaya yang jumlah biayanya itu mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Ya, anak agribisnis harus paham itu. Oke, sekarang saya lanjut. Di sini sudah dikasih tahu ya, ini bahasa teorinya ya, tapi memahaminya seperti itu. Kira-kira kalau kita memahami bahasa sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Akbar tadi. Coba Mutiara. Mutiara, contoh biaya tetap apa Mutiara? Silakan. Contohnya sewa tempat, listrik, aliran air, sama gaji pegawai, Bu. Biaya tetap. Kalau biaya variabel itu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi. Oke. Kalau misalnya petani, ya, kalau misalnya kita kan orang agribisnis nih, kalau misalnya petani mau nanam padi, ya, coba Aprilia. Petani mau nanam padi,
Biaya tetapnya apa, biaya variabelnya apa? Coba Aprilia identifikasi. Ya, Bu, izin menjawab. Ya, Kalau silakan. petani ingin menanam padi, terus kalau Ah. biaya variabelnya itu kan berarti yang mengikuti produksi. Mm-mm. Berarti kayak apa ya? Pupuk. Biaya variabel yang mana? Pupuk. Oke, Ya. terus? Kalau biaya tetapnya itu Ah. kayak teknologi yang digunakan. Misalkan kalau dia memakai misalkan traktor gitu ya, Bu. Nah, itu tetap diproduksinya tetap itu. Jadi biaya tetapnya adalah contoh komponen biaya tetapnya biaya untuk, coba diulang Mutiara komponennya. Komponen biaya tetapnya? Yang mana nih? Hilang sinyal kali ya? Mutiara atau Aprilia, Bu? Aprilia, silakan. Nah, jadi kalau untuk biaya variabelnya itu seperti pupuk, terus kayak perawatan-perawatannya, pestisida, segala macam. Nah, kalau untuk biaya tetapnya itu adalah peralatan yang digunakan atau logistiknya. Oke, ya peralatan ya. Logistik itu sebetulnya termasuk biaya variabel pupuk segala macam itu kalau bicara logistik semua, tapi biaya tetap itu biasanya biaya yang dipakai untuk input produksi yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi contohnya tadi sudah betul, apa tadi peralatan, traktor, cangkul, ya, kemudian hand sprayer itu biaya tetap. Tapi kalau pupuk, benih, pestisida itu kan habis dipakai dalam satu kali proses produksi, ya. Jadi dia kalau nanti produksi berikutnya produksinya naik, dia harus nambah. Nah itu biaya variabel. Oke, yang ini mungkin tidak perlu saya sampaikan. Saya masuk dengan materi hari ini, ya. Materinya saya belum sempat upload ya materi hari ini. Nanti saya upload secepatnya. Sudah kelihatan share screen saya belum? Belum ya? Hilang lagi, Bu, tadi sudah. Nah, udah. Sudah ya. Nah, kita masuk dengan materi hari ini. Judulnya adalah sistem biaya dan kalkulasi biaya. Jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa kategori biaya berdasarkan produk itu ada biaya bahan langsung, biaya pekerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik ya. Jadi mohon diingat. Jadi kalau kita bicara akuntansi biaya ya, atau mata kuliah kita adalah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Jadi kalau kita bicara tentang pembiayaan agribisnis, maka komponen biaya yang banyak dipakai itu adalah biaya bahan langsung, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tetapi nanti kalau penelitiannya misalnya di tingkat petani, kita tidak bisa gunakan konsep biaya yang ada di akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Biasanya kita pakai konsep biaya yang ada di ekonomi pertanian atau ekonomi mikro. Jadi komponen biayanya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Jadi yang kita pelajari di akuntansi dan pembiayaan agribisnis ini biasanya berkaitan dengan perusahaan agribisnis ya. Jadi kalau tingkat usaha tani itu biasanya kita pakai perhitungan yang ada di ekonomi mikro, ekonomi pertanian, lalu manajemen usaha tani, biasanya kita pakai yang di sana ya. Jadi jangan sampai nanti bingung. Nanti masuk ke mata kuliah semester ini ada analisis kelayakan usaha kan ya. Nanti masuk ke mata kuliah analisis kelayakan usaha. Mata kuliah analisis kelayakan usaha nanti juga punya komponen biaya sendiri. Jadi jangan sampai nanti bingung pada kasus apa mau dipakai. Jadi kalau yang kita pelajari di mata kuliah ini biasanya akan dipakai untuk perhitungan akuntansi dan pembiayaan di perusahaan agribisnis ya. Tapi kalau nanti risetnya usaha tani, kembali ke manajemen usaha tani perhitungan biayanya. Ini kompetensi perkuliahan, tujuan umum adalah untuk mempelajari, mampu memahami dan mendeskripsikan sistem biaya dan kalkulasi biaya dalam perusahaan agribisnis. Tujuan khusus adalah setelah mempelajari dan memahami pendahuluannya, mahasiswa akan dapat mengerti sistem biaya, menjelaskan hubungan sistem biaya dan kalkulasi biaya, dan menjelaskan beberapa klasifikasi dalam sistem biaya dan kalkulasi biaya.
Nah, ini isi bahan kuliah kita, ada pendahuluan, arus biaya, sistem biaya, dan kalkulasi biaya. Pendahuluan, jadi kalau kita bicara penyusunan laporan akuntansi perusahaan, maka di dalamnya sebetulnya ada sistem biaya. Jadi sistem biaya ini biasanya banyak dipelajari dan dibahas secara khusus dalam akuntansi biaya, mata kuliahnya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan biaya publikasi dan penjualan produk dan jasa dengan cara tertentu dan penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Nah, jadi apa tujuan dari akuntansi biaya? Yang pertama, nanti kita bisa pakai untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi kalau mau menghitung harga pokok, kan suka baca ya skripsi-skripsi kakaknya, mungkin yang menghitung harga pokok. Kalau penelitiannya di perusahaan, maka menghitung harga pokoknya pakai ilmu yang ada di akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Tapi kalau mau yang dihitung itu harga pokok di tingkat usaha tani, maka pakai perhitungan yang ada di usaha tani, di ekonomi mikro, di ekonomi pertanian. Ya, jadi di mata kuliah ini kita bisa menghitung harga pokok produknya berapa. Lalu bisa melakukan pengendalian biaya. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tertentu. Nah, ketika kita bicara perusahaan agribisnis, maka di dalam perusahaan agribisnis itu nanti akan ada apa yang disebut dengan arus biaya. Ya, sebuah perusahaan pertanian, maka perusahaan itu akan terkait dengan seperti disampaikan di materi kuliah minggu lalu terkait dengan keuangan agribisnis. Keuangan agribisnis berhubungan dengan permintaan, penawaran, pengaturan, dan permohonan modal di sektor pertanian, serta produksi, penerimaan, harga, dan risiko usaha tani. Perusahaan agribisnis tentu berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini adalah bagan arus produksi dan arus biaya. Jadi, kalau misalnya perusahaan agribisnis, yang atas itu adalah bagan arus produksi. Jadi, ada bahan, ada tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik, dia masuk ke dalam pabrik, maka akan keluar jadi barang jadi. Nah, ketika bahan, tenaga kerja, BOP, biaya overhead pabrik, sering kita singkat dengan BOP ya. BOP itu masuk ke pabrik, maka dia ada dua sebetulnya arusnya. Ada arus produksi, jadi ada pengolahan produk, arus produk, dan ada juga arus biaya. Ya, atau lebih detailnya di sini. Untuk bahan, biasanya ada persediaan bahan, jadi bahan yang ada di gudang bahan yang ada di gudang bahan baku diambil masuk ke pemakaian bahan. Upah menjadi biaya upah, biaya overhead pabrik ini ada pembebanan biaya overhead pabrik masuk ke dalam pabrik, pekerjaan dalam proses masuk ke dalam pabrik. Maka setelah selesai diproses di dalam pekerjaan dalam proses, dia akan menjadi barang jadi. Barang jadi ini adalah produk setelah selesai diolah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, masih mudah dipahami ya. Oke. Nah, ini adalah arus yang lebih lengkap. Tadi sebetulnya tadi kan komponennya ada 3 tuh. Dari persediaan masuk ke barang dalam proses, kemudian keluar ke gudang barang jadi. Tapi sebetulnya detailnya seperti ini. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu punya kas, punya hutang aktual, ya, punya kas, punya aktiva, punya hutang aktual. Nah, ini adalah kondisi kas, aktiva, utang aktual, itu nanti akan dipakai untuk membayarkan pembelian bahan langsung. Beli bahan, beli CPO tadi ya. Beli CPO, CPO-nya sudah dibeli, nggak langsung dipakai biasanya kalau perusahaan besar, disimpan dulu di dalam gudang. Maka dia menjadi persediaan bahan langsung di gudang. Jadi nggak langsung, jadi bukan kalau kayak UMKM nggak sempat nyimpan gitu ya. Kalau UMKM itu nggak sempat menyimpan, sehingga kalau perlu beli, sehingga ada tunda produksi biasanya. Nah, kalau dia perusahaan agribisnis besar, dia nggak mungkin ada tunda produksi karena itu perlu menyimpan bahan di gudang. Ya, persediaan bahan namanya. Kalau sudah siap untuk dipakai, maka dia dikeluarkan dari gudang, masuk ke pabrik. Namanya barang dalam proses. Jadi bahan langsung tadi masuk ke dalam gudang berubah menjadi barang dalam proses. Ketika dalam proses produksi di pabrik,
Ada 3 komponen biaya yang masuk, ada bahan langsung, ada pekerja langsung, ada overhead pabrik. Ya, tadi di sini yang dibeli baru bahan kan ya, baru bahan dari kiri ke kanan baru bahan, maka kas aktiva sama hutang tadi akan dipakai untuk membeli biaya pabrikasi lainnya. Apa itu? Biaya pekerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ya, jadi dia di sini beli bahan, di sini pekerja langsung, di sini nanti sama-sama masuk ke dalam pabrik, sama-sama masuk ke pabrik. Ya, kalau sudah selesai dia keluar jadi barang jadi. Disinilah bisa kita hitung harga pokok barang jadinya. Ya, baru bisa dihitung dia jadi barang jadi, kita bisa hitung harga pokoknya. Barang jadi kalau perusahaan agribisnis itu nggak langsung begitu selesai produk langsung dijual, enggak, tetapi biasanya disimpan dulu di gudang barang jadi. Namanya persediaan barang jadi, disimpan di gudang. Kalau nanti sudah siap dijual, maka baru bisa kita hitung harga pokok penjualan. Jadi dalam agribisnis, dalam pembiayaan agribisnis itu ada 2 komponen biaya yang bisa kita hitung, harga pokok barang jadi dan harga pokok penjualan. Sampai sini bisa diikuti? Oke. Nah, ketika kita bicara persediaan, kalau di dalam pembiayaan agribisnis itu nanti persediaannya ada 3 sih nanti ya. Di sini pertama persediaan bahan langsung. Jadi bahan-bahan untuk proses produksi disimpannya di sini. Pertama persediaan bahan langsung. Di sini di pabrik juga ada persediaan. Persediaan apa? Persediaan barang dalam proses. Jadi barang-barang yang masih diolah itu masuk persediaan juga. Jadi di pabrik juga ada persediaan. Setelah produknya jadi, masuk ke gudang, dia jadi persediaan juga, namanya persediaan barang jadi. Maka di dalam pembiayaan agribisnis ya, tolong diperhatikan ada 3 jenis persediaan, ada persediaan bahan baku, itu sama dengan persediaan bahan langsung, ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi. Kalau persediaan barang jadi itu berarti produknya sudah bisa dijual, sudah siap dijual ya. Coba Singgi Wibisono. Jadi Singgi bisa? Oke. Ada 3 jenis persediaan, Singgi. Persediaan yang untuk barang yang siap dijual, persediaan apa namanya, Singgi? Barang jadi, Bu. Barang jadi. Oke. Ya, jadi persediaan untuk barang yang siap dijual namanya persediaan barang jadi. Terima kasih. Kita lanjut. Lalu ketika kita bicara pembiayaan agribisnis, kita sudah punya alurnya tadi, maka ada konsep baru namanya sistem biaya. Sistem biaya itu adalah suatu proses akumulasi biaya yang terdiri dari pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan informasi biaya ke dalam kategori atau klasifikasi biaya yang relevan. Sistem biaya tidak menambah tahapan baru pada siklus akuntansi yang umum ataupun menyalahi prinsip yang telah dipelajari dalam akuntansi. Sistem biaya merupakan suatu sistem yang terkait dengan pencatatan, pengukuran yang tepat atas unsur-unsur biaya sejak biaya tadi timbul. Jadi sejak kita beli bahan sampai nanti bahannya masuk ke pabrik, kemudian bahannya keluar barang jadinya masuk ke gudang, bahkan sampai ke konsumen. Ya, semuanya ada sistem di biaya. Nah, sistem biaya itu ada 2 sebetulnya dalam perusahaan. Ini yang pertama ada sistem biaya aktual atau historis, adalah sistem biaya aktual yang melakukan pencatatan biaya berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, ada sistem biaya standar, yaitu proses pencatatan biaya yang dilakukan di mana proses produksi belum dilakukan. Jadi kalau yang atas, sistem biaya aktual itu adalah sistem biayanya bisa dibuat, pencatatan biayanya bisa dibuat, tetapi proses produksinya harus jalan dulu. Yang di bawah ini, kita sudah bisa bikin laporan akuntansinya, tetapi proses produksinya belum selesai, belum dilakukan bahkan. Jadi perusahaan itu sebetulnya ada 2 jenis, bisa pakai sistem biaya aktual, bisa pakai sistem biaya historis. Ya.
kalau saya punya perusahaan percetakan, ya, kalau saya punya percetakan misalnya, ya, coba Yohana Kusumawati Yohana, kalau saya punya percetakan, kira-kira lebih cocok saya pakai sistem biaya aktual atau sistem biaya standar? Sepertinya Sistem biaya apa? Kalau dia kalau percetakan itu kan bikin kalender, bikin undangan, gitu ya. Kira-kira pakai sistem biaya aktual atau sistem biaya standar? Sistem biaya standar. 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 Kenapa? Karena ini apa namanya, sebelum dalam proses pembuatan kan dicatat dulu apa yang bakal diperlukan, apa yang mau dibuat nantinya, biaya. Oke. Teknikal. Oke, terima kasih. Betul. Teknikal, silakan coba bisa menambahkan teknikal namanya ini standar atau aktual kalau dia percetakan. Belum aktif kameranya, speakernya. Belum bisa speakernya. Iya, Bu. Kalau percetakan pakai apa tadi? Biaya standar, Bu. Biaya standar. Kenapa pakai standar? Karena sebelum proses produksi harus pencatatan dulu, Bu. Oke. Jadi kalau kita mau beli rumah, perusahaan properti, ya, coba siapa lagi nih? Rohandi Yusuf, kalau kita mau beli rumah, mau beli properti, itu mereka pakai sistem biaya aktual atau biaya standar? Silakan Rohandi. Kalau perumahan, properti. Biaya aktual. Coba Puja, setuju nggak kalau properti pakai biaya pakai aktual? Kata Rohandi. Silakan Puja. Setuju, Bu. Karena kan itu kalau kita mau beli properti itu harganya itu belum pasti karena kita ada proses negosiasi terlebih dahulu. Oke, ya. Nadila Misfi. Gimana kalau Nadila Misfi? Silakan Nadila, pakai aktual atau standar kalau mau beli rumah? Pakai aktual. Apa? Pakai aktual. Pakai aktual. Kenapa? Karena biayanya tuh yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, kalau mau beli rumah ya, kalau mau beli rumah di perusahaan properti ya, bukan mau bikin rumah sendiri ya, bukan. Oke. Sebentar, siapa lagi nih? Tri Haryani. Coba kalau Tri gimana? Kalau mau bikin rumah itu standar atau aktual? Kalau percetakan itu pakai biaya standar atau aktual? Coba dua-duanya, Tri. Silakan. Bikin rumah ya, Bu? Ya, bukan bikin rumah. Ya beli rumah, tapi bukan yang bikin sendiri. Belinya sama perusahaan properti. Kalau beli di perusahaan properti itu biaya aktual. Terus? Kalau percetakan biaya standar. Ya. Oke ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau sistem biaya aktual itu proses produksinya selesai dulu, baru nanti sistem biayanya bisa dihitung. Tapi kalau di sistem biaya standar, proses produksinya belum selesai, tapi biayanya sudah bisa dihitung. Betul, tadi percetakan, itu kalau kita mau bikin undangan, kita datang ke percetakan, atau mau bikin kalender, bikin undangan, terus kita datang, saya mau bikin kalender nih, saya mau bikin undangan pernikahan nih, misalnya. Terus mereka akan kasih daftar harga, kan? Oh, kalau mau pakai bahannya impor, nah itu namanya standar. Kenapa? Artinya proses produksinya belum selesai, tapi mereka sudah tahu harganya berapa, harga pokoknya, harga jualnya berapa. Nah, kalau perumahan, kalau kita pergi ke perumahan, ke perusahaan properti ya, bukan bikin rumah sendiri, bukan. Kalau kita pergi ke perusahaan properti, pasti mereka punya standar juga. Kalau mau tipe ini harganya sekian, mau tipe ini harganya sekian. Terlepas dari bisa nego atau tidak, pasti nego itu nggak akan membuat harganya berubah banyak, kan gitu ya. Maka kalau properti itu juga sistem biayanya adalah standar.
Bisa ikutin? Bisa ya? Tapi kalau misalnya pabrik minyak goreng, kemudian pabrik gula, perkebunan kelapa sawit, karet, itu biasanya mereka pakai sistem biaya aktual. Bisa ikutin? Sampai sini kenapa? Karena harga minyak goreng itu baru bisa ditentukan setelah proses produksinya selesai. Garmen, ya pakaian, perusahaan pakaian besar, kecuali kalau jahit baju. Nah, kecuali kalau pergi ke tukang jahit, terus bajunya belum selesai, terus dia udah bilang, oh biaya jahitnya 400.000 misalnya, 300.000 misalnya. Nah itu berarti dia pakai sistem biaya standar. Bisa ikutin sampai sini bedanya? Bisa ya? Jadi ada sistem aktual, ada sistem biaya aktual dan standar itu nanti berkaitan dengan kalkulasi biaya. Maka kalkulasi biayanya juga ada dua. Kalau yang standar tadi, maka kalkulasi biayanya namanya kalkulasi biaya pesanan. Karena kita pesan dulu. Bisa paham nggak kira-kira? Tapi kalau sistem biaya aktual disebut dengan kalkulasi biaya proses. Karena proses produksinya harus selesai dulu, baru bisa dihitung biayanya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Bisa? Prima Mahaputra. Prima, silakan diaktifkan speakernya, Prima. Oke. Kalau sistem biaya standar itu kalkulasi biayanya apa? Kalau sistem biaya standar kalkulasi biayanya apa? Apa tadi, Bu? Sistem biaya standar itu berkaitan dengan kalkulasi jenis kalkulasi biayanya apa? Biaya pesanan. Biaya pesanan. Novaldi. Novaldi, kalau perusahaan garmen, silakan diaktifkan mic-nya, speaker-nya. Novaldi, sistem biaya aktual, ya, itu kan pakai kalkulasi biaya proses, ya. Kenapa pakai kalkulasi biaya proses untuk sistem biaya aktual? Silakan Novaldi. Karena sistem biaya aktual, Bu, sudah menghitung sesudah produksinya, Bu. Oke, ya, jadi maknanya betul ya. Jadi karena sistem biaya aktual itu baru bisa dihitung setelah proses produksinya selesai, ya. Oke. Nah, kita lihat yang pertama kalkulasi biaya pesanan. Tadi sebetulnya sudah saya bahas ya, sudah agak detail saya bahas. Biaya diakumulasikan oleh barang pesanan atau barang spesifik pelanggan. Ya, jadi bisa saja misalnya barang-barang tertentu. Kalau di sini misalnya, nah ini kalau kita benerin mobil ke bengkel, itu juga masuknya kalkulasi biaya pesanan. Karena oh yang rusak ini mau diganti, proses penggantiannya kan belum, tapi sudah tahu harga yang mau diganti spare part-nya berapa. Lalu properti, lalu percetakan. Itu biasanya menggunakan kalkulasi biaya pesanan. Selanjutnya ada kalkulasi biaya proses. Tadi saya sudah sampaikan, salah satu contohnya adalah perusahaan garmen, kemudian air minum, roti, ya, kemudian pabrik minyak goreng, itu biasanya menggunakan sistem biaya aktual dan kalkulasi biayanya namanya kalkulasi biaya proses. Jadi baju yang dijual di pasar itu mereka sudah melewati kalkulasi biaya proses. Makanya di sana tertera misalnya harganya berapa, 50.000. Itu karena sudah dihitung, karena proses produksinya sudah selesai. Kecuali kalau kita pesan baju di tukang jahit tadi ya, kalau pesan baju di tukang jahit maka kalkulasi biaya pesanan jadinya. Nah, ini pelaporan hasil. Tadi kalkulasi biayanya ada dua macam, sistem biayanya juga ada dua macam, tapi laporannya sama ya. Nanti tetap akan ada neraca, ada laba rugi, dan ada perhitungan harga pokok penjualan. Jadi tidak akan merubah perhitungan, pelaporannya sama. Oke, sekian materi dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diklarifikasi terkait dengan materi kuliah hari ini dan juga kuliah minggu lalu. Silakan.
Ibu, Silakan, Aprilia. ya, Aprilia izin bertanya ya, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu. Jadi, kan tadi kita sudah membahas tentang sistem biaya, di mana sistem biaya itu ada dua, yaitu aktual dan biaya standar. Nah, ada nggak, Bu, perusahaan yang menerapkan keduanya gitu, sistem keduanya gitu. Jadi nggak salah satu gitu loh, Bu. Oke. Ya, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Belum dijawab. Oke, terima kasih ya nanti setelah dijawab. Oke, ya. Jadi dalam kondisi pandemi COVID kayak gini, menurut saya mungkin ada, gitu ya. Artinya kan perusahaan tidak bisa, mungkin awalnya misalnya kayak perusahaan-perusahaan sayur, misalnya ya hortikultura dan sebagainya, itu kan kalau dulu mereka produksi kemudian langsung lepas ke pasar, gitu. Tapi dengan kondisi produksi yang konsumsi yang menurun dan sebagainya, mereka kan harus melakukan dalam konteks ekonomi itu harus melakukan diversifikasi produk. Nah, salah satu bentuk diversifikasi yang harus mereka lakukan adalah memproduksi barang sesuai dengan apa yang konsumen mau. Seperti itu. Saya ikutin ya. Misalnya nih, punya showroom buah gitu ya. Kalau dia jual buahnya dalam bentuk kiloan, itu kan proses jadinya. Karena sudah punya standar kan buah. Tetapi kalau buahnya sudah diparsel, nah, bikinin parsel dong, itu sudah pesanan jadinya. Berarti dia sudah melaksanakan dua kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya dengan kondisi sekarang perusahaan-perusahaan agribisnis sudah harus lebih kreatif, artinya bisa saja mereka tidak hanya menggunakan satu sistem biaya, tapi bisa melakukan dua sistem biaya dan memang bisa digabung sih gitu pada saat nanti untuk perhitungan ekonominya gitu. Silakan, ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Langsung diaktifkan ya speakernya. Ibu, itu yang kalau misal perusahaan Dideketin ya ininya apa namanya? Speakernya suaranya bergema dan jauh. Kalau Ibu izin bertanya, kalau mengenai perusahaan yang real estate yang profit rumah itu termasuk aktual atau itu, Bu, standar? Soalnya kan kalau misalnya dia real estate profit rumah itu produksinya telah jadi dan dia membayarnya yang telah ditentukan, Bu. Oke. Jadi sebetulnya kalau properti itu dia akan menggunakan sistem biaya pesanan. Jadi mereka menjual ke konsumen, terlepas bahwa mereka punya, jadi gini, mereka akan menggunakan ketika menjual ke konsumen, mereka menggunakan sistem biaya pesanan. Tetapi kan artinya proses perhitungan keuntungan itu kan di atas kertas tuh. Pada saat nanti ketika proses produksi jalan, kemudian terjadi apa-apa, nah itulah gunanya akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Jadi dia melakukan kontrol supaya perhitungan biaya yang di atas kertas tadi pada saat proses produk kan agak berbahaya sebetulnya kalau pesanan itu kan. Kita sudah kasih harga ke konsumen, terus pada saat jalan ternyata tidak sesuai dengan rencana, maka akan ada kemungkinan besar keuntungan kita bisa turun. Ya enggak? Nah, disitulah gunanya fungsi pengendalian atau controlling di dalam manajemen perusahaan, supaya nanti biaya-biaya yang keluar itu tidak tetap sesuai dengan plafon yang sudah ditetapkan. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi dasar awalnya adalah pesanan, tetapi mereka harus mengontrol supaya biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi terjadi itu sesuai dengan yang sudah disusun gitu. Bisa ikutin? Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silahkan, ada lagi yang lain? Ayo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ada nggak sih, Bu, keuntungan atau kekurangan dari penetapan biaya variabel dan biaya standar ini, Bu? Terima kasih. Biaya variabel? Biaya variabel? Iya, dan biaya standar. Biaya variabel itu maksudnya biaya yang berdasarkan volume produksi tadi ya? Iya, Atau Bu. Hah? Iya, Bu. Jadi keuntungan pakai biaya variabel dengan keuntungan pakai biaya standar dan ini tadi. Dan standar dan aktual gitu maksudnya. Iya. Aduh, pertanyaanmu. Jadi gini ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Biaya tetap dan biaya variabel itu biasanya dipakai ketika kalau dalam konteks riset ya, dalam jangka pendek itu ketika yang kita riset, yang kita teliti itu berkaitan dengan ekonomi pertanian. Jadi kalau risetnya itu petani,
itu biasanya kita pakai biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga kita tidak bicara keuntungan dan kelebihan sebetulnya. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan agribisnis, biasanya mereka menggunakan pencatatan seperti yang ada di mata kuliah ini. Karena itu kalau misalnya risetnya nanti di PT Minanga Ogan, misalnya pabrik minyak goreng, tadi contoh saya, maka komponen biaya kita itu adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi saya kalau ditanya keuntungan kelebihannya apa, saya nggak bisa jawab gitu, karena dua biaya ini sebetulnya digunakan dalam konteks yang berbeda. Ya, bisa ikutin sampai sini? Bisa ikutin? Prima? Ya, bisa, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Jangan lupa mengerjakan kuis hari ini, kuis kedua hari ini jam 5 saya tutup ya. Besok sore saya akan buka untuk kuis kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sehat.